Halo, dengan saya lagi Garvin, dan pada video ini saya akan share lagi tentang pengalaman kuliah di psikologi. Karena video pertama saya tentang pengalaman kuliah di psikologi itu ternyata ada juga yang nonton, kirain nggak bakal ada yang nonton, dan juga ada juga yang bilang bikin lagi dong video kayak begini. Nah, akhirnya saya pikirin lagi untuk bikin satu video lagi. Nah, kalau kali ini yang mau saya bicarakan adalah tentang macam-macam psikolog di Indonesia. Kalau dokter kan udah jelas tuh, ada banyak. Ada dokter spesialis kandungan, dokter spesialis kulit, dokter spesialis mata, spesialis jantung. Nah, kalau psikolog ada atau enggak? Nah, jawabannya ada. Jadi, di Indonesia itu psikolognya itu, pendidikan psikolognya ya maksudnya ya, profesi psikolognya itu ada 4 jurusannya. Psikolog klinis dewasa, psikolog klinis anak, psikolog pendidikan, atau psikolog industri dan organisasi. Tapi sebenarnya bidang ilmu psikologi nggak cuma 4, ada banyak lagi, ada psikologi yang lainnya juga, psikologi olahraga, ada psikologi sosial, ada psikologi apa lagi? Psikologi forensik, ada. Cuma di Indonesia kalau mau dapat gelar psikolog hanya 4 jurusan itu pilihannya. Oke. Jadi saya jelasin dulu ya sistem pendidikan psikologi di Indonesia. Jadi pertama-tama kamu kalau mau jadi psikolog itu S1-nya harus psikologi dulu, lalu ambil S2 psikologi. Jadi kalau kamu cuma berpikir S1 psikologi, lulus jadi psikolog itu belum. Itu kamu baru jadi sarjana psikologi. Bisa kerja nggak? Bisa. Tapi kerjanya nggak jadi psikolog. Kamu kerjanya bisa jadi asisten psikolog, bisa jadi kerja di LSM, bisa kerja jadi guru BP, guru BK, konselor, HRD, bisa. Tapi bukan psikolog. Jadi ibaratnya kamu sarjana psikologi itu kayak sarjana kedokteran, belum jadi dokter tapi sudah sarjana. Kerjanya bisa nggak kerja? Bisa. Jadi kalau sarjana kedokteran saya dengar jadinya medical med rep. Tapi kalau sarjana psikologi ya tadi bisa kerjanya sebagai itu. Nah, jadi kalau mau jadi psikolog syarat pertama harus S1 psikologi dulu. Nah, setelah lulus S1 psikologi kamu ngambil S2 psikologi. S2 psikologinya ada 2 pilihan, mau yang science atau mau yang profesi. Bedanya apa? Nah, kalau kamu ngambilnya S2 psikologi yang science, kamu nanti gelarnya MSI atau Magister Science. Oke, bedanya apa? Kalau kamu S2-nya ambilnya psikologi yang science, kamu nggak jadi psikolog. Jadi kamu dapat science-nya, dapat ilmu pengetahuannya, kamu dapat ilmu psikologinya, tapi nggak untuk sebagai psikolog. Jadi misalnya kamu bisa aja jadi ahli forensik misalnya, tapi dengan bantuan psikologi karena kamu S2-nya psikologi gitu. Atau jadi misalnya S1 pendidikan, S2-nya psikologi, kamu jadi seorang guru, jadi seorang konselor sekolah misalnya, dan punya bekal psikologi. Nah, pilihannya yang satu lagi psikologi profesi itu untuk jadi psikolog. Jadi kalau kamu mau punya gelar psikolog, punya izin praktik sebagai psikolog, kamu harus ambilnya S2 psikologi profesi. Jadi S2 sekaligus profesi. Nanti kamu lulus, kamu akan dapat gelarnya magister psikologi sekaligus gelar psikolog. Jelas nggak nih sampai di sini? Jadi S2 psikologi di Indonesia itu ada 2 macam. Kamu mau S2 psikologi science atau S2 psikologi yang profesi. Kalau yang science, kamu nggak jadi psikolog. Kamu punya ilmu psikologinya, tapi untuk profesinya yang lain. Kalau kamu ambil psikologi profesi, kamu firm gitu, arahnya itu untuk ke psikolog. Kalau S2 psikologi sains, itu pilihannya banyak. Kamu mau psikologi olahraga, psikologi pendidikan, psikologi industri, psikologi forensik, psikologi, saya juga pernah dengar psikologi perdamaian, psikologi sosial, itu banyak. Tapi kalau untuk psikologi profesi S2-nya, yang untuk dapetin gelar psikolog, kamu perlu memilih 4. Salah satu dari 4 maksudnya, yaitu pilihannya psikologi klinis dewasa, psikologi klinis anak, psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi. Oke, bedanya apa ya sekarang ya? Psikologi klinis dewasa, klinis itu berarti berkaitan dengan gangguan kejiwaan dan penyembuhannya. Jadi kalau kamu klinis dewasa, ya kamu akan berhadapan dengan orang-orang dewasa yang memiliki masalah psikologis dan kamu menentukan nanti apa terapinya. Kalau psikologi klinis anak sama kayak klinis dewasa, tapi untuk anak-anak. Nah, biasanya psikolog anak itu ngambilnya psikologi klinis anak. Kalau psikologi pendidikan,
nanti lulusnya itu disebutnya psikolog pendidikan. Nah, dari namanya aja udah jelas ya, itu nanti kerjanya di bagian pendidikan. Psikolog pendidikan itu kalau dari cerita teman-teman bisa jadi ya pasti kerjanya salah satunya di sekolah, kerjaannya juga bisa di yayasan pendidikan, pokoknya berkaitan dengan pendidikan. Nah, untuk psikologi pendidikan, psikolog pendidikan kerjanya spesifiknya ngapain? Nanti saya mesti nanyain teman saya yang sudah jadi psikolog pendidikan. Lalu yang keempat itu jurusannya psikologi industri dan organisasi atau biasa disingkat PIO. Nah, kalau kamu ambil program profesi psikologinya yang PIO, yang industri organisasi, nanti kamu akan lebih banyak berurusan dengan psikologi pekerjaannya. Misalnya nih, kalau saya lihat dari cerita-cerita teman saya, jadi nanti bisa memberikan misalnya nih psikotes untuk rekrutmen kepada calon-calon karyawan. Nanti psikolognya yang interpretasi, psikolognya yang membuat simpulannya, yang meriksa tesnya. Mungkin yang kasih tesnya, yang administrasiin tesnya itu S1 psikologi. Tapi yang bisa menginterpretasikan, yang bisa ibaratnya menyimpulkan, merangkum hasilnya itu sebenarnya psikolog industri organisasi untuk calon karyawan baru. Atau juga bisa kasih konseling ke karyawan-karyawannya yang dianggap kurang perform atau ya stres kerja, ya atau juga bisa bikin program training misalnya untuk karyawan-karyawan. Oke, untuk psikologi industri organisasi dan psikologi pendidikan, karena saya tidak banyak berkecimpung di bidang itu, saya nggak berani cerita terlalu banyak, takutnya salah, dan itu yang sepengetahuan saya aja. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya nanti jadi psikolog sama non-psikolog? Karena kan S2-nya ada dua macam. Ada sains, ada profesi. Sains nggak jadi psikolog, yang profesi jadi psikolog. Oke, bedanya itu adalah, yang pertama pasti bedanya di gelar psikolog ya. Tapi lebih jauhnya lagi, perbedaannya adalah seorang psikolog atau hanya seorang psikolog yang berhak melakukan interpretasi tes-tes psikologis dan juga memberikan psikoterapi. Jadi tes psikotes gitu itu sebenarnya yang boleh interpretasiin itu hanya seorang psikolog. Kalau kamu pernah tes IQ, kamu pernah tes bakat minat, lalu ada yang tanda tangan menyatakan hasilnya sah, itu psikolog. Kalau bukan psikolog ya dianggap ya dipertanyakan aja sih gitu kan, itu memang pekerjaannya seorang psikolog gitu. Atau kasih psikoterapi. Ya kalau yang kasih psikoterapi bukan psikolog kan ngeri-ngeri juga. Kamu misalnya stres, kamu misalnya ada gangguan psikologis, kamu datang minta diterapi, ternyata dia bukan seorang psikolog. Yang ngeri kan, ibaratnya kamu sakit mau berobat, ternyata yang ngobatin itu bukan dokter, ternyata dia jurusan lain. Lah kan dipertanyakan, ini bener nggak bisa nyembuhin gitu. Jadi kurang lebih gitu bedanya ya, psikolog dan non-psikolog. Kalau kamu S2-nya psikologi sains, ya kamu ngerti psikologi, tapi kamu nggak bisa praktik kasih psikotes dan psikoterapi. Kalau kamu S2-nya psikologi profesi, kamu bisa kasih psikotes dan kasih psikoterapi. Nah, yang tadi saya bilang nih, saya kan S2-nya psikologi klinis dewasa, jadi saya bisa cerita banyaknya di sini. Nah, kalau klinis dewasa itu, saya ngambilnya itu 2 tahun. Jadi, kalau kamu ngambil psikologi profesi S2 ya, itu 2 tahun, paling cepat. Kalau psikologi profesi, ya beda sama jurusan lain ya, kayak manajemen misalnya, 1,5 tahun udah bisa. Atau ada jurusan lain 1 tahun aja udah bisa lulus S2. Nah, kalau di psikologi profesi, itu 2 tahun, paling cepat. Biasanya kalau kamu ngambilnya psikologi klinis, di kampus dulu saya kuliah malah banyak yang lebih dari 2 tahun, yang 2 tahun pas itu malah sedikit. Kalau yang klinis ya, kalau yang pendidikan sama PIO sih ya sama aja sih. Nah, kalau saya nih cerita saya sharing, kalau S1-nya saya udah share ya di video sebelumnya. Kalau yang ini S2-nya, nah kalau S2-nya itu saya setahun pertama itu belajar teorinya lagi. Lebih dalam dari yang S1. Jadi belajar lagi psikologi abnormal, belajar lagi teknik-teknik konseling, belajar lagi teori-teori kepribadian, ada nggak ya? Kayaknya ada, belajar lagi macam-macam, tapi bedanya lebih dalam aja karena udah spesifik nih kuliahnya S2 psikologi klinis. Kalau S1 kan masih umum tuh. Nah, nanti di semester 3 akan praktikum. Kita akan namanya praktikum. Kalau saya klinis dewasa, saya dikirimnya di tempat-tempat yang memang ada klien orang-orang gangguan psikologis yang usianya dewasa. Saya waktu itu dikirimnya ada di panti sosial, ada juga di lapas, dan juga di rumah sakit jiwa. Nanti selama 1 semester ya kayak magang aja gitu, saya praktikum di sana.
Saya assessment, saya kasih intervensi, kasih terapi, ya macam-macam lah. Nanti setelah selesai 1 semester, kalau tepat waktu, nanti lanjut ke tesis. Nah, tesis itu ya skripsinya anak S2 lah gitu. Nanti bikin penelitian sebelum lulus. Kalau ngambilnya klinis, ya pasti bertemu dengan orang-orang gangguan psikologis. Saya sendiri ketemu orang-orang dengan gangguan skizofrenia, depresi, gangguan emosi, macam-macam deh. Kalau yang pendidikan ya nanti pas praktikumnya di tempat-tempat pendidikan ya, di sekolah misalnya. Kalau yang PIO, psikologi industri, ya nanti praktikumnya di tempat-tempat perusahaan misalnya gitu. Jadi itu bidang-bidang psikologi yang ada di Indonesia, 4 itu kalau mau jadi psikolog. Tapi kamu mungkin bertanya-tanya, kok ada sih yang bisa jadi psikolog forensik, kok ada sih yang bisa jadi psikolog olahraga, kok bisa sih ada yang jadi psikolog sosial? Ya, ada juga profesi itu. Jadi misalnya psikologi forensik, kalau di Indonesia kan baru S2-nya doang ya, science gitu kan, baru science doang. Jadi kamu bisa aja sih S1-nya psikologi, S2-nya forensik, tapi science. Jadi kamu nggak dapat gelar psikolog, tapi kamu punya pengetahuan psikologi forensik. Nanti kamu bisa bekerja di bidang itu. Tapi mungkin ya karena bukan psikolog, kamu nggak kasih psikotes, nggak punya surat izin praktik. Gitu aja sih. Jadi surat izin praktik itu hanya untuk yang S2 psikologi profesi. Di luar dari itu nggak dapat surat izin praktik psikologi. Kamu mau jadi psikolog olahraga, misalnya ada loh profesinya psikolog olahraga. Jadi bener ketemu sama atlet, ya konseling, kasih motivasi, dan lain-lain. Ya kamu bisa aja S1 psikologi, S2-nya ngambil psikologi olahraga. Nah itu yang sains tapi. Jadi kamu nggak dapat gelar psikolog. Tapi kamu bisa nggak bilang kamu itu seorang misalnya praktisi psikologi olahraga? Ya bisa-bisa aja karena kamu punya ilmunya. Atau juga ada yang ambilnya S2 psikologi profesi yang klinis dewasa, terus habis itu dia banyak berkecimpung di bidang olahraga. Jadi atlet-atlet yang stres misalnya, yang cemas, yang kurang termotivasi, dibantu. Nah lalu dia lama-lama dianggap jadi psikolog olahraga, itu bisa aja. Atau lulusan psikologi klinis yang S2-nya profesi, lalu banyak membantu di kepolisian misalnya, di bagian forensik, lalu jadi dianggap sebagai psikolog forensik, ya bisa-bisa aja karena dia bener psikolog, dia kan punya gelarnya psikolog, lalu dia banyak terjun di forensik. Yaitu sah-sah aja sih selama nggak nipu ya, selama dia bener S2 psikologi, bener-bener juga punya psikolog dan punya skill di bidang itu. Nah jadi kayak gitu. Nah kamu sendiri kira-kira kalau nanti jadi psikolog, pengen jadi psikolog yang mana? Ada 4 pilihan, coba kamu tulis di komen ini. Oke, thank you. Itu yang bisa saya share tentang macam-macam psikolog di Indonesia. Semoga bermanfaat. Dan kalau menurut kamu ini berguna, menambah wawasan, kamu boleh komen, minta lagi gitu biar saya bisa buatkan. Karena saya nggak tahu ini video berguna atau enggak. Saya juga nggak mau buang-buang waktu bikin, maksudnya ya ngapain sih bikin-bikin video tapi nggak ada yang nonton, nggak ada yang bermanfaat. Jadi kamu bilang aja. Atau mungkin kamu mau belajar teori-teori psikologi, misalnya pengen tahu, Kak, kalau psikologi itu belajarnya teori-teorinya ada apa aja sih, ada apa sih teknik-tekniknya misalnya, lalu kamu pengen minta saya bagiin pengalaman, bisa komen juga aja, nanti saya bikinin videonya. Oke, itu aja yang bisa saya share, semoga bermanfaat, thank you.